Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Kita ada di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari 94,2 Gemasri FM yang dipersembahkan oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Banyak tema yang tersaji di program Obsesi dan pastinya ini menjadi sesuatu yang Anda tunggu-tunggu. Besok apa ya? Hari ini apa ya? Bisa jadi seperti itu, terus bertanya-tanya dan RSU Muhammadiyah menangkap itu, mempersembahkannya buat Anda di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari ya. Kerja bareng dengan Gemasri FM. Kalau toh misalnya Anda ketinggalan dengan materi-materi yang kita perbincangkan di program Obsesi, jangan khawatir. Ada channel YouTube-nya Gemasri FM dan RSU Muhammadiyah yang menyajikannya kembali di tempat Anda. Makanya subscribe dua-duanya ya. Channel YouTube-nya Gemasri FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pagi ini kita kedatangan Putri. Bener nih, ada Putri dari Kayangan ya kayaknya. Yang siap hadir di tengah-tengah Anda teman, yakni Mbak Rahma Putri Ardianti SGZ ahli gizi dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Apa kabar Mbak Rahma? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener kan Putri kan? Bener, ada putrinya di tengah-tengah. Kalau misalnya Rahma Putra Ardianti, saya manggilnya Putra loh. Bener Mbak, nggak salah. Tapi karena ini putrinya di tengah, ya udah saya manggilnya. Ini Mbak Rahma atau Mbak Putri saya manggilnya biasanya. Rahma aja, biasanya panggilnya Rahma kok Mbak. Oh, kalau di rumah? Rahma juga. Oh. Mbak Kirain aja gini. yang manggil Putri. Oh gitu ya. Iya. Oke deh, Mbak Rahma. Apa kabarnya? Baik-baik ya. Alhamdulillah. Temanya ini seputar mengenal diet puasa atau intermittent fasting. Wah kayaknya kalau dari judulnya berbahaya nih. Ya apa ini ya Mbak ya? Berbahaya maksudnya ini aduh kok jadi diet. Jangan-jangan ini yang paling ditunggu oleh ibu-ibu. Ya sekelas saya lah. Maksudnya dari kelas berat badannya. Bener gak sih? Iya, Kadang-kadang kan bener gini, banyak ibu-ibu yang selain niatnya beribadah ya untuk berpuasa, ini juga salah satunya untuk menguruskan tubuh atau melangsingkan tubuh. Bener begitu kan? Bener banget. Termasuk juga mungkin di kalangan teman-teman ahli gizi juga mengenal istilah itu kan? Iya bener. Seringkali seperti itu ya Mbak ya? Sering Oke. banget. Baik, seperti apa sih sebenarnya intermittent fasting itu sendiri? Jadi dari namanya ya Mbak ya kan intermittent fasting. Jadi fasting itu kan di puasa. Intermittent itu kan artinya berkala. Jadi puasa berkala. Jadi yang makanya tadi topiknya kan diet puasa gitu ya Mbak diet ya. puasa. Nah, kalau dari arti sendiri dari perkata untuk diet itu kan pengaturan pola makan yang diatur jumlahnya, jenisnya, waktunya kayak gitu. Nah, fasting di sini adalah puasa. Jadi antara kombinasi diet, jadi selain makanannya juga diatur, juga ada jeda makan di situ. Jadi harus ada puasa di situ, kayak gitu. Nah, baik. uniknya Mbak, intermittent fasting ini dia itu mungkin masih baru ya untuk pendengar, masih baru dengar ini gitu kan, intermittent fasting. Tapi sebenarnya diet ini tuh sebenarnya terinspirasi dari nenek moyang kita. Jadi kayak salah satunya mungkin ya puasa Ramadan, terus puasa-puasa sunnah kayak gitu. Jadi dari situ atau puasa-puasa dari agama lain atau dari nenek moyang lain gitu. Ya jadi akhirnya terbentuklah sih diet intermittent fasting yang sudah dimodifikasi kayak Baik. gitu. Mbak Rahma sebelum ke yang selanjutnya gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau dari istilah medis untuk ahli gizi, yang namanya diet itu seperti apa sih penjelasannya? Biar tidak salah kaprah gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau diet itu pengaturan pola makan. Jadi bukan hanya untuk orang yang pengen turun berat badannya enggak. Jadi pengaturan pola makan, jenisnya juga, jumlahnya juga untuk mencapai kondisi tubuh yang sehat. Jadi yang sehat ya Mbak, bukan yang kurus ya Mbak. Jadi makanya ada diet hipertensi, ada diet diabetes, kan, ada diet penurunan berat badan, penambahan berat badan. Jadi karena emang definisi diet itu sendiri pengaturan pola makan, meliputi jumlahnya, jenisnya, waktunya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar melangsingkan tubuh, tapi membuat tubuh sehat atau seperti apa sih sebenarnya? Iya, dari definisinya tadi kan untuk mencapai tubuh yang sehat. Jadi goal terakhirnya adalah sehat. Kalau memang dia obesitas, kan berarti dia bermasalah. Biar lebih sehat
berarti dia harus pakai diet yang penurunan berat badan. Terus misalnya dia diabetes, berarti dia harus pakai diet pengaturan pola makan sesuai dengan penyakit diabetes kayak gitu. Jadi nggak harus serba diet, aku lagi diet berarti turun berat badan gitu, enggak. Ya selama ini kan teman-teman mungkin mengenal istilah diet, pokoknya ayo saya akan diet karena saya gendut, makanya saya akan melakukan diet seperti itu kan yang terjadi di masyarakat. Ya itu benar, cuman nggak bisa di generalisir kalau diet itu harus penurunan berat badan, enggak. Tapi memang benar kalau salah satunya pas lagi kita berat badannya berlebih, kita melakukan diet, berarti maksudnya adalah diet penurunan berat badan. Tapi nggak berlaku kalau nggak selalu berarti penurunan berat badan gitu. Oke, baik. Nah kalau diet puasa ini Mbak ya, dalam arti yang sebenarnya gimana untuk mencapai tujuan tersebut ini Mbak? Misalnya bisa menguruskan badan, tapi sekali lagi juga kita niati yang pokoknya diluruskan dulu niatnya ya. Niatnya untuk ibadah kan kalau puasa ya Mbak ya? Iya benar. Jangan kembali ya Mbak ya. Iya. Ya, jadi kalau diet intermittent fasting itu sebenarnya sebagai salah satu alat aja. Kebetulan kalau intermittent fasting ini khususnya dia itu untuk alat menurunkan berat badan. Jadi bukan untuk diet penyakit yang lain ya. Jadi intermittent fasting itu lebih khusus ke menurunkan berat badan. Salah satu alatnya. Jadi kan bermacam diet populer itu kan banyak banget ya Mbak ya. Ada diet paleo, ada diet yang keto dan macam. Salah satunya ya si diet intermittent fasting atau diet puasa ini. Ini yang paling aman? Atau bagaimana? Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi tapi kebetulan karena pas lagi puasa, jadi kita ngambilnya topik intermittent fasting. Tapi memang dari beberapa review itu dari semua diet populer ya, itu memang intermittent fasting tuh yang lebih aman pada pasien yang umum. Maksudnya nggak ada riwayat penyakit yang lain. Kalau ada riwayat penyakit khusus itu harus dikonsulkan dulu. Gitu. Baik. Sejak kapan ini dikenal istilah intermittent fasting itu sendiri? Intermittent fasting itu udah sebenarnya sudah ada dari tahun sudah lama ya. Cuman baru terkenal itu tahun 2013-an itu karena waktu itu ada dari Australia pertama kali. Jadi kayak ada penyiarnya BBC. Itu tuh dia lagi menerapkan intermittent fasting. Nah, terus ternyata berhasil, akhirnya dia bikin buku, terus akhirnya kan booming di Australia. Habis itu di negara-negara lain. Kalau di Indonesia tuh sempet yang booming itu seperti punyanya Deddy Corbuzier, jendela makan itu salah satu bentuk modifikasi dari intermittent fasting juga. Oke. Kalau menurut mungkin analisa dari jenengan sendiri Mbak Rahma ya, dari sekian banyak diet tersebut ya, gimana? Lebih memungkinkan untuk menggunakan itu atau mending yang ini yang kita bahas ini? Nah, kalau berdasarkan jurnal yang terbaru untuk keefektifan dan keefisienan menurunkan berat badan, itu ternyata defisit kalori aja itu enggak cukup. Jadi kan tipe menurunkan berat badan alatnya kan banyak banget ya Mbak metodenya. Salah satu yang biasanya kita pakai kan yang defisit kalori sama gizi seimbang. Nah itu juga bisa, tapi lebih maksimal lagi dari penelitian itu ternyata kalau dikombinasikan. Jadi selain defisit kalorinya dikurangin gitu kan, terus jumlahnya juga seimbang, kita bisa dikombinasi sama intermittent fasting ini. Kalau dia kan bukan puasa sih, jeda makan ya, atau puasa itu cenderungnya kan nggak mengganggu sih pola makan yang diet seimbang tadi. Terus yang terakhir dikombinasikan sama olahraga. Jadi biasanya kombinasi 3 ini itu lebih efektif dan efisien menurunkan berat badan. Gitu. Jadi mengurangi defisit kalori, olahraga, satunya intermittent fasting ini. Oke, baik. Nah sebelum ke itu, yang dimaksud dengan obesitas dulu Mbak, mungkin penjabarannya kayak gimana? Oh saya ini termasuk obesitas, kira-kira gimana caranya ngukurnya Mbak? Jadi yang dikatakan obesitas itu gampangnya ya Mbak, yang gampang mudah kita lihat. Yang terlihat itu dari perbandingan berat badan per tinggi badan. Jadi kalau kita sebutnya kan IMT ya, indeks massa tubuhnya itu lebih dari 25, itu masuknya sudah berat badan berlebih, atau biasanya kita kayak lampu kuning. Lampu kuning ya. Kalau sudah lebih dari lampu bohlam gitu ya. Bentuknya seseorang kayak lampu bohlam. Nah itu ada lagi tuh Mbak. Lagi.
Nah itu ada lagi tuh Mbak, memang bener Mbak, ini bener loh itu. Oh gitu ya? Bener. Gimana, jadi, gimana? Jadi yang pertama kan dari IMT tadi, ya, kalau di atas 25 itu kuning atau berat badan berlebih, kalau di atas 30 itu berarti obesitas atau lampu merah. Iya. Nah yang kedua, obesitas tuh ada dua jenis juga, jadi ada obesitas yang sejenis kayak bola, apa tadi? Bohlam ya. Bohlamnya kayak mirip apel ya. Kalau bohlam tuh mirip apel apa pir ya? Kan bulatnya di bawah. Bulat aja, bulat gitu ya. Itu ada Dendam pun dari pulang bisa ke Ponorogo ya. Jadi itu kalau obesitas yang pir itu juga ada dua, obesitas pir sama obesitas apel. Jadi bedanya di penumpukan lemaknya biasanya. Gitu. Nggih. Terus kategori-kategori yang kayak gimana Mbak yang termasuk obesitas itu? Biar masyarakat juga tahu nih, ibu-ibu nih terutama. Ya itu obesitas tuh ya obesitas lebih dari 30. Tinggi badan gimana tadi? Berat badan dibagi tinggi badan kali 2. Tinggi badan dalam meter kali 2 maksudnya. Iya. Kalau sekitar 160 kira-kira gimana? 160 berarti berat badannya berapa Mbak? Berat badannya mungkin berapa ya? 60 gitu aja ya Mbak ya. Berarti kan 60 dibagi 160-nya tadi dijadikan meter dulu. Jadi kan 1,6 kali 2 itu kan kurang lebih 2,56 ya. Jadi 60 dibagi 2,56 sekitar 23,4. Jadi itu kurang lebih status gizinya kan di bawah 25, berarti normal. Kalau nanti hasilnya di atas 25 berarti dia overweight atau berat badan berlebih. Nanti kalau di atas 30 baru obesitas. Itu contoh aja ya. Contoh. Sayangnya saya tidak setinggi itu. Iya. Jadi kesimpulannya saya tidak setinggi itu. Jadi mungkin saya bisa dikatakan obesitas juga. Enggak apa-apa ya Mbak ya? Kayaknya enggak sampai obesitas Mbak. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Iya. Baik. Nah, lantas gimana untuk penerapannya dari intermittent fasting sendiri Mbak? Agar ini bisa tercapai gitu. Jadi yang bisa kita lakukan kayak gimana? Kalau intermittent fasting, yang menarik kan intermittent fasting itu sudah dikembangkan jadi banyak ya Mbak. Salah satunya di Indonesia kan jadi diet OCD kayak gitu ya. Tapi kalau aslinya kayak referensi rujukan dari intermittent fasting itu yang paling populer ada tiga jenis lah, 3 tipe. Nah itu yang pertama itu metode 16 jam puasa, 8 jam makan. 16-18. Itu maksudnya jadi kalau misalnya kita puasa dari jam berapa itu ya Mbak? Berarti 16 Imsak jam. Ya, jam sekitar jam 4 lah. Jam 4. Berarti 16 jam kemudian berarti jam 8 malam baru makan. Pokoknya jeda 18 jam kita harus puasa, yang 8 jam baru boleh makan. Baik. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada metode alternate day fasting. Jadi kayak puasanya ini yang alternate ini agak sedikit ekstrim. Jadi 24 jam puasanya. 24 jam. Gak buka-buka gitu? Buka. Jadi kalau misalnya makannya jam 12 siang, nanti bukannya lagi jam 12 siang. Jadi besoknya gitu? Besoknya. Gak makan apa-apa? Gak makan, minum boleh. Minum air putih doang? Minum air putih. Atau minuman yang lain tapi kalorinya gak ada, gitu boleh. Wah ini ekstrim nih kayaknya. Ekstrim, tapi ada catatannya. Jadi kalau alternate day, kan namanya alternate selang-seling ya. Jadi setelah puasa 24 jam, besoknya nggak puasa. Terus nanti besoknya lagi puasa lagi. Besoknya lagi enggak lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Islam mungkin mirip puasa Daud kali ya Mbak ya. Bedanya kalau puasa Daud kan kita masih bisa buka sahur. Dan range-nya kalau di Indonesia paling 13 jam kan. Nah kalau ini 24 jam gitu. Makanya bisa sablenger itu Mbak? Makannya ya enggak, ya sebelenger-belengernya kan kapasitas lambung kita enggak, enggak banyak kan Mbak. Pasti ada defisit kalori juga di situ. Oke. Itu jadi ada dua aja? Ada atau satu lagi. Itu namanya metodenya 52. Jadi maksudnya 52 itu dalam seminggu kan 7 hari. Jadi yang 2 itu puasa, yang 5 itu enggak puasa. Jadi mirip puasa Senin Kamis jatuhnya kan ya Mbak. Makanya si diet intermittent fasting itu kenapa kok terinspirasi dari diet-diet nenek moyang, karena ya ini salah satu contohnya, buktinya yang paling terkenal kan 3 ini. Ini kalau disambungkan di Islam juga dapat juga gitu. Ini bener kayak puasa Daud, kayak puasa Senin Kamis kayak gitu. Dan satunya kan puasa yang 16 jam. Itu kan kayak puasa Ramadan puasa kayak Ramadan gini. juga ya. Kita puasa seharian baru nanti cuman bedanya mungkin kalau
tadi ya yang 16:6 tadi itu lebih panjang karena jam 8 malam baru buka puasa kan. Kalau kita mungkin sekitar jam 6 atau 2 jam majunya kita udah berbuka puasa. Tapi mungkin kalau di luar negeri mungkin bisa lah ya kecapai ini kan ada beberapa yang puasanya lebih dari 13 jam. Tapi kabar baiknya meskipun kita cuma 13 jam ya di Indonesia nggak sampai 16 jam ini. Jadi mulai pembakaran kenapa sih harus di atas 12 jam? Jadi puasa tuh harus di atas 12 jam. Harapannya setelah 12 jam tuh tubuh akan mulai membakar lemak. Jadi memang minimal standarnya 12 jam puasa itu baru mulai membakar lemak tubuh karena biasanya udah pakai cadangan di hati, terus habis itu baru cadangan lemak yang terbakar. Jadi lumayan lah kita ada 1 jam bakar lemak gitu Mbak. Gimana kita misalnya kalau nggak pas lagi puasa ya Mbak ya, dikit-dikit ngemil. Iya benar banget. Setengah jam lihat sesuatu pengen ngemil dan sebagainya. Apalagi sekarang kan ada banyak yang bisa kita pesan tanpa kita keluar rumah kan, itu repotnya ya. Mbak Rahma, saya minta waktu dulu untuk jeda iklan. Selepas itu kita akan kembali masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, masih di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari 94,2 Gema Surya FM, kerja bareng dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kita juga masih bersama dengan Mbak Rahma Putri Ardianti SKZ ya, ahli gizi dari RSU Muhammadiyah, soal mengenal diet puasa atau intermittent fasting. Itu yang kita perbincangkan dan kita lanjutkan. Mbak Rahma. Siap Mbak I. Sudah minum seteguk ya? Sudah alhamdulillah. Seteguk, 2 teguk, seperak 2 perak. Baik, sebelum kita lanjutkan ini, kita flashback kembali mungkin manfaat dari intermittent fasting itu sendiri kayak gimana? Monggo. Jadi manfaat intermittent fasting itu hampir sama seperti manfaat puasa pada umumnya ya. Jadi pada saat puasa itu ada proses detoksifikasi tubuh. Jadi proses mengeluarkan sisa-sisa racun atau misalnya kalau kita pas lagi hari biasa ya Mbak, makanya kan sembarangan apa-apa dimakan. Nah ini masa-masa kayak gini biasanya bisa ngurangi detox racun-racun tadi. Terus yang kedua kalau saat kita puasa itu juga bisa meregulasi ulang pengaturan gula darah juga. Jadi bisa kalau misalnya yang gula darahnya sudah agak mengintip-ngintip lebih dari 140 gitu ya sesekali, itu mungkin setelah puasa mungkin bisa, harapannya sih bisa kembali normal lagi kayak gitu. Terus juga bisa membakar lemak juga tadi Mbak yang kita bicarakan di awal ya, iming-imingnya ya. Jadi bisa membakar lemak karena kalau sudah lebih dari 12 jam otomatis insulinnya cenderungnya kadarnya direndah ya. Otomatis selanjutnya pembakarannya ada yang dibakar adalah lemak kayak gitu. Jadi bisa turun berat badan, bisa sekalian detox, sekalian meregulasi ulang gula darah. Terus kadang-kadang kadar lemak dalam darah pun juga ikutan turun juga. Oke. Hanya gula darah kah? Mungkin maksudnya gini, hanya untuk diabetes saja manfaatnya atau ada juga penyakit-penyakit yang lain yang istilahnya tertolong dengan intermittent fasting ini Mbak? Lemak tadi, kadar lemak dalam tubuh biasanya setelah kalau puasa. Lemak ini penyakit-penyakit apa? Yang biasanya lemaknya cenderung nggak normal itu biasanya penyakit jantung, stroke kayak gitu Mbak. Itu biasanya kan kadar lemaknya kadang-kadang itu kan tinggi, jadi itu juga bisa nurunkan kadar lemaknya juga. Tapi kalau untuk intermittent fasting kepada orang yang stroke ataupun diabetes tetap harus konsultasi dulu. Ini intermittent fasting khususnya dikhususkan untuk yang normal aja. Yang normal aja. Baik. Lantas ini intermittent fasting ya, mungkin masyarakat masih cukup awam dengan itu. Padahal yang kita tahu tadi manfaatnya begitu banyak ya. Seperti misalnya bisa membakar lemak, kemudian juga yang gula darahnya agak-agak mengkhawatirkan seperti itu bisa dicapai dengan itu. Tapi sayangnya kadang-kadang orang tidak pernah ada yang misalnya tidak berpuasa, padahal manfaatnya segitu gedenya ya Mbak ya. Benar banget. Sayang banget kalau nggak puasa ya Mbak. Makanya itu.
Terus gini Mbak, apakah seseorang yang misalnya ingin melakukan intermittent fasting ini bisa artinya punya program sendiri atau harus melibatkan dengan ahli gizi dalam hal ini? Kalau misalnya mau intermittent fasting, ya itu kalau dia kondisinya normal, nggak ada faktor pemberat atau penyakit yang lainnya, mungkin masih bisa sendiri, asalkan sesuai dengan regulasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi maksimal kalau dia pakai puasa yang 16/8 ya benar-benar diterapkan 16 jam puasa, nanti 8 jamnya makan. Atau misalnya dia mau pakai yang 24 jam, pastikan besoknya dia pastikan makan lagi, enggak yang benar-benar 24 jam terus seperti itu. Terus kalau misalnya mau dia pakai yang sistem 52 ya enggak ada masalah. Jadi kalau cuma intermittent fasting aja, dia kondisinya normal tanpa ada penyakit yang lain, enggak masalah. Bisa sendiri, tapi kalau ada riwayat penyakit yang lain harus dikonsulkan dulu apakah ini cocok atau enggak, seperti itu. Baik, yang ingin saya tanyakan Mbak, ini kan puasa ya, momennya seperti itu. Seseorang bisa melakukan intermittent fasting sendiri, mandiri seperti itu, tapi sebaliknya juga melibatkan misalnya ahli gizi. Nah, kalau misalnya ingin melakukannya sendiri Mbak, trik yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Triknya harus hafal ya, hafal jam-jamnya tadi, terus disesuaikan sama kemampuan kita. Jadi kayaknya kalau 24 jam kayaknya aku nggak mampu, berarti dia nanti beralih ke yang 16 jam. Terus misalnya kalau dia dua-duanya ini berat gitu, agak susah gitu, mungkin bisa ambil yang 52, jadi cuma puasa 2 kali dalam seminggu, itu juga bisa. Terus tips yang kedua, selain kan tadi untuk menurunkan berat badan ya, biar maksimal kan selain pengaturan jam makan atau intermittent fasting ini, juga ada pembatasan kalori. Jadi di intermittent fasting itu juga dianjurkan ada pembatasan kalori, jadi kurang lebih itu dikurangi, ada yang nerapkan 500 sampai 600 kalori aja sehari. Kalau kita makan biasanya satu porsi itu kurang lebih 300 sampai 400-an kalorinya. Nah, berarti kurang lebih ya bisalah dipakai untuk buka sahur ya. Kan jadi kurang bisa lebih dipakai 2 kali. 700-an, sekitar 600-700 kalorian. Nah, terus kalau misalnya ngambil makanan, usahakan kurangi yang berlemak-lemak juga, karena mau kita sudah intermittent fasting, kalorinya dikurangi, tapi kalau misalnya kita konsumsi makanan yang menyebabkan inflamasi seperti gorengan, terus fast food kayak gitu ya, tepung terigu khususnya kayak gitu, atau gula-gulaan juga, itu juga nanti akan menghambat proses penurunan berat badan juga. Oke. Baik. Kalau misalnya melibatkan ahli gizi, ada nggak di RS Muhammadiyah istilahnya apa ya, yang bisa melayani itu Mbak? Misalnya untuk diet kita sehari-hari seperti apa, seperti itu ya. Apalagi ini momennya puasa, menyediakan nggak misalnya? Nah benar banget Mbak I. Jadi kalau misalnya mau dietnya lebih efektif dan efisien gitu, Mbak aku mau nurunin berat badan tapi selama ini defisit kalori aja kurang maksimal nih Mbak gitu. Ada tips nggak gitu? Terus nanti konsul ke poligizinya RSUM, nanti kita diskusikan, kan jenis diet itu kan banyak banget ya Mbak. Nanti kita bisa diskusi nih, ini mau dikombinasi sama diet yang mana nih Mbak gitu, yang sesuai dengan kemampuannya pasien gitu. Kalau misalnya dia mau dikombinasikan sama intermittent fasting, nanti kita bantu diskusikan, bantu kita pilihkan, nanti pemilihan makanannya pun juga kita bantu. Jadi makanan yang sekiranya biar dia tetap kenyang, terus kalorinya tetap sesuai target gitu dan mudah kayak gitu, kita bisa dikonsulkan ke poligizi. Jadi datang aja ke poligizinya RSUM. Iya. Oh iya, dulu katanya sempat ada layanan waktu itu ya. Artinya memesan makanan langsung dari RSU Muhammadiyah yang bisa digunakan untuk program diet juga. Ada, benar Mbak. Nah, itu dia. Monggo Mbak, disampaikan aja mungkin. Nah, nanti kalau misalnya setelah konsul nih ya Mbak ya. Setelah konsul kita kasih resepan untuk makanannya berapa gram. Kalau masih kesulitan karena kendalanya susah menyediakan makanan gitu ya Mbak ya. Kan nanti, bukan pedagang misalnya. Terigunya 200 gram, kasih lagi gula, kasih lagi minyak. Repot mungkin seperti itu Mbak. Nah nanti kalau repot langsung aja, Mbak ini kerepotan nih Mbak nyediain sendiri gitu. Ada paket catering nggak ada. Jadi oh nanti, gitu ya? Ada. Jadi sejak kapan ini ada paket catering di sana?
Sudah lama ya, jalan berapa tahun ya Mbak? Lupa, 2 tahun sekiranya, 2 tahun, 3 tahunan sepertinya. Kan waktu ketemu sama Mbak I yang kemarin juga sudah ada kan ya Mbak? Gitu. Jadi boleh langsung nanti menghubungi ke poli dulu, kita ketemu, konsul, begini mau di gimana, sesuai, mungkin ada alergi, kita komunikasikan dulu, nanti kalau sudah bisa langsung catering. Catering, nanti kita antar di area kota tapi kalau di luar area kota belum bisa. Ini sedikit sharing aja pengalaman cateringnya dari RS Muhammadiyah yang tadi ya soal melayani diet dan sebagainya. Nah, gimana hasilnya? Rata-rata mereka gimana? Asalkan nggak, istilahnya gini ya, sudah ada apa istilahnya aturan dari RS Muhammadiyah. Pokoknya dietnya harus yang kayak gini, makannya ini. Tapi ternyata di lain waktu yang sudah ditentukan ternyata masih nyolong-nyolong juga. Ada itu Mbak, pasti ada, pasiennya itu ada. Jadi kalau dari pengalaman itu kalau untuk pasien yang khususnya penurunan berat badan ya Mbak ya, itu memang ada yang dia ngambil paket diet gitu full, tapi ada yang siang aja gitu. Jadi yang 2 kan nggak bisa ngontrol. Nah itu kecolongannya biasanya di situ. Nah tapi ada juga pasien yang dia nggak ngambil paket diet, tapi dia itu istiqomah gitu Mbak. Maksudnya? Istiqomah, jadi istiqomah menerapkan catatan tadi ya. Resepnya itu benar-benar dipraktekkan gitu ya, bisa turun juga, dia kombinasi dietnya juga kan. Oh gitu Mbak. Ini yang memanfaatkan ini kebanyakan ibu-ibu dan mbak-mbak juga ya? Iya, atau bapak-bapak pun juga termasuk? Kalau untuk penurunan berat badan belum ada pasien bapak, adanya mbak-mbak sama ibu-ibu. Kenapa ya Mbak ya? Nah iya, kenapa ya? Kenapa Bapak merasa nyaman sepertinya Bu? Atau mungkin gini, memang yang berpotensi obesitas itu hanya kalangan wanita saja atau memang pria pun juga sebenarnya sama potensinya? Sebenarnya sama aja, cuman memang lebih banyak wanita. Kenapa? Karena penumpukan lemaknya memang sistemnya seperti itu. Jadi kalau pada wanita tuh lebih gampang menumpuk lemak dibandingkan laki-laki. Kan massa otot. Jadi kayak massa otot wanita sama laki-laki kan beda juga ya Mbak ya. Jadi kalau laki-laki massa ototnya dia lebih banyak. Makanya untuk penimbunan lemaknya pun juga nggak secepat perempuan. Terus kalau perempuan Mbak ada lagi Mbak halangannya. Kalau perempuan itu kan haid tiap bulan itu ya. Nah haid tiap bulan itu juga pengaruh ke kayak craving, pengen maam ini. Kontraksi? Bukan, iya, craving itu kayak ngemil, pengen pada saat dia datang bulan gitu maksudnya? Iya kan biasanya kalau mau datang bulan beberapa pasien itu kan kayak mood swing, mempengaruhi moodnya. Jadi craving tuh kayak ngidam gitu loh Mbak. Jadi kok pengen makan coklat, pengen makan apa kayak gitu. Nah padahal coklat kita tahu ya. Atau pengen makan gorengan atau apa gitu. Jadi makanya kalau perempuan itu memang hormonalnya kan juga maksudnya banyak siklus-siklus seperti itu. Jadi makanya lebih gampang numpuk di perempuan juga. Ya, padahal kalau dikatakan ya yang namanya ibu-ibu, ini terutama ibu-ibu loh ya, kita ngomongin ibu-ibu itu pekerjaannya seabrek, tapi kok nggak bisa langsing-langsing juga gitu loh. Bahkan ada yang bilang gini ya, ini ceritanya ada yang jualan cucur, cerita aja gitu ya. Dia itu jualan cucur, jadi misalnya berdiri selama 5 jam goreng-goreng, kok nggak langsing-langsing juga gitu loh. Mungkin goreng-gorengnya sambil makan cucurnya yang digoreng tadi Mbak, itu kan lemaknya banyak ya Mbak ya cucur tuh. Kadang-kadang ngiri sama bapak-bapak juga, padahal makannya juga sama, maksudnya nggak gitu-gitu banyak amat kalangan ibu-ibu, tapi ternyata kok hasilnya kayak minum air putih aja bisa jadi gendut gitu loh. Ibaratnya apa, ya Mbak ya. Apa ini yang terjadi di sana Mbak? Jadi kalau untuk ibu-ibu itu kedua tadi Mbak massa otot. Jadi semakin banyak massa otot, pembakaran itu ibaratnya ya Mbak ya. Kalau laki-laki kan massa ototnya lebih banyak nih daripada perempuan. Meskipun dia nggak ngapa-ngapain, dia ibaratnya bisa membakar lebih dari 100 kalori misalnya per menit, misal ya, permisalan aja. Terus kalau untuk perempuan itu kan karena massa ototnya lebih dikit, jadi dia pembakarannya nggak terlalu banyak juga gitu. Jadi mungkin sama-sama nggak ngapa-ngapain. Jadi tinggi rendahnya massa otot itu berpengaruh kepada sesuatu kalori yang kita bakar begitu. Benar banget. Jadi kalau misalnya mau ibaratnya nggak ngapa-ngapain, tetap kalori yang terbakar tetap banyak gitu ya Mbak, tetap langsing, kita harus membentuk otot. Makanya kita harus olahraga. Mungkin itu juga ibu-ibu mungkin olahraganya kurang mungkin. Jadi harus diistiqomahkan untuk olahraga membentuk otot tadi.
Gitu, Mbak. Yuk kita istiqomah yuk. Iya, susah ya. Baik, teman, waktu kita, aduh, Mbak Rahma, kok ya cepet banget ya waktu kita harus segera berakhir. Tapi jangan khawatir karena nanti masih ada episode kedua ya dari tema soal mengenal diet puasa atau intermittent fasting bersama dengan RSU Muhammadiyah dan Gemasri FM di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari ya. Atau kita pamitan dulu ya Mbak ya. Boleh, Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali di tema yang sama. Matur suwun Mbak Rahma sudah bersama dengan kita. Tetap semangat untuk berpuasanya ya. Ya. Dan untuk teman-teman semuanya tungguin kita di episode berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.